Maka hukum di dalam meringati Valentine Day karena mengikuti terhadap perayaan agama tertentu disebut sebagai tasyabuh. Dan itu dalilnya Rasulullah sabdakan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bahwa kita di dalam menetapi agama Islam ini syariatnya sudah jelas, ya. Syariat di dalam agama Islam ini sudah jelas, dan Allah memerintahkan kepada kita di dalam menetapi syariat agama ini supaya betul-betul murni. Supaya betul-betul murni sesuai dengan petunjuk dari Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicampur adukkan dengan bid'ah, tidak dicampurkan dengan syirik, tidak dicampurkan juga dengan adat-adat jahiliyah, tidak dicampurkan juga dengan kebiasaan-kebiasaan agama tertentu. Itu yang dinamakan murni di dalam melaksanakan ibadah. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan illa liya'budullaha, melainkan agar mereka itu ibadah menyembah kepada Allah dengan mukhlishina, orang-orang yang memurnikan lahu pada Allah ad-dina, pada agama. Jadi menurut firman Allah, menurut dalil ini, kita di dalam melaksanakan ibadah itu diperintahkan untuk memurnikan terhadap agama. Allah juga memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Az-Zumar, "Walillahid dinul khalis." Dan agama yang diterima oleh Allah itu adalah yang khalis, yang murni. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama yang murni. Artinya kita di dalam melaksanakan syariat-syariat agama itu harus betul-betul murni. Harus betul-betul murni yang memang itu adalah syariat di dalam agama kita. Maka syariat di dalam agama kita itu berlakunya ya memang hanya untuk kita sebagai seorang muslim. Nah, maka yang memurnikan agama itu adalah kita. Tidak dicampuri dengan syirik, tidak dicampuri dengan bid'ah, tidak dicampuri dengan khurafat, takhayul, adat-adat jahiliyah dan lain sebagainya. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah itu kita murni, yang kita amalkan adalah betul-betul hanya ada syariat di dalam agama Islam. Peraturan-peraturan dan juga akidah yang ada di dalam syariat Islam itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan memurnikan agama. Ya, berkaitan dengan memurnikan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Apa yang harus dimurnikan di dalam kita menetapi agama itu? Nah, ini harus betul-betul kita pahami sehingga kita juga nanti mengerti mengapa Valentine itu, merayakan Valentine itu ternyata haram bagi umat Islam. Nah, kita harus memahami ini. Allah memerintahkan untuk kita menyempurnakan agama dengan cara memurnikan terhadap agama. Nah, apa yang dimurnikan di dalam agama itu? Sehingga ibadah kita, amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa memurnikan terhadap agama, mukhlishina lahuddin. Yang pertama, yang harus dimurnikan ketika kita menetapi syariat Islam itu adalah ilmunya. Ya, ilmu kita di dalam menetapi syariat Islam itu harus betul-betul murni. Yang dimaksud murni itu adalah murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Murni berdasarkan Al-Quran juga Al-Hadis. Ini yang dikatakan ilmunya, ilmu yang betul-betul murni. Karena dua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti dijamin benarnya. Ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taraktu fikum amroin lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabiyhi Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini, aku tinggalkan dua perkara di kalangan kalian. Rasulullah menjamin lan tadhillu ma tamassaktum, kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah ketika kalian ma tamassaktum bihima, berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Kitabnya Allah Al-Quran, wa sunnatan nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti dua hal ini sebagai sumber ilmu kita,
maka lan tadhillu, tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah salah, dijamin pasti benarnya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada kita. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna hadza, dan adapun ini Al-Qur'an maksudnya, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan lain selain Al-Qur'an. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka kalian akan tersesat, terpecah belah dari jalannya Allah. Nah, dua dalil ini dari firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya ketika kita murni di dalam agama ini ilmunya, ilmu kita di dalam menetapi agama ini adalah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka lan tadzillu, maka dijamin pasti benarnya, tidak akan salah, tidak akan tersesat dari jalannya Allah. Nah, maka ilmu kita di dalam menetapi Islam ini, dalam menetapi syariat Islam, tidak boleh bercampur dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya, dicampur dengan ilmu-ilmu katanya, atau dicampur dengan pendapat ra'yi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini termasuk kita bagaimana kita memurnikan ibadah di dalam agama ini, semua harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil. Kalau dalam hal kita beribadah, maka cari dasar dalilnya. Kalau dalam hal bermuamalah, maka cari dalil larangannya. Contoh yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah melaksanakan puasa di dalam bulan Rajab, mana dasar dalilnya? Ada atau tidak di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah? Kalau ada, laksanakan. Kalau yang berpuasa mengkhususkan berpuasa di tanggal 1, 2, 3 Rajab, silakan. Kalau memang bertemu dengan dalilnya, laksanakan. Itu mudahnya di dalam agama. Contoh lagi dalam bermuamalah. Kalau bermuamalah, cari dasar dalil yang melarang. Contoh tentang Valentine. Kalau kemudian merayakan Valentine ini dikatakan sebagai muamalah, maka cari dasar dalil yang melarang. Di dalam Al-Quran tidak ada misalnya. Ya, kita cari dasar dalilnya, apa yang dikatakan sebagai Valentine. Ternyata Valentine ini kita urutkan adalah termasuk merayakan perayaan di agama tertentu, di Nasrani misalnya, karena memperingati Santo Valentine yang berkorban pada waktu itu, yang menunjukkan rasa kasih sayangnya, sehingga oleh orang-orang Nasrani pada saat ini diperingati sebagai hari kasih sayang misalnya. Maka hukum di dalam memperingati Valentine Day karena mengikuti terhadap perayaan agama tertentu disebut sebagai tasyabuh. Dan itu dalilnya Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasabbuh terhadap suatu agama tertentu, fahuwa minhum, maka dia termasuk agama tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dalil diharamkannya memperingati Valentine Day. Begitu juga termasuk memperingati hari ulang tahun, ya. Itu juga begitu. Tidak ada Islam kemudian mengajarkan untuk merayakan ulang tahun. Tetapi larangannya itu sama dengan tasyabuh, karena itu merupakan perayaan agama tertentu. Seperti kepercayaan orang-orang yang beragama Nasrani misalnya, ketika hari lahir itu biasanya ada roh-roh jahat yang kemudian mengganggu pada orang tersebut. Maka supaya roh-roh jahat itu tidak mengganggu orang tersebut, dibuatlah pesta. Dengan membuat kue, kemudian pesta, kemudian meniup lilin, memakai topi. Sehingga itu menjadi kita sama dengan mengikuti perayaan terhadap agama tertentu. Dan itu di dalam Islam hukumnya adalah tasyabuh. Dan tasyabuh itu adalah haram hukumnya di dalam Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, itu kalau kita urut-urutkan seperti itu di dalam Islam, ilmunya harus kita murnikan. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, cari dasar dalilnya yang memerintahkan. Kalau kemudian itu berkaitan dengan muamalah, semua mubah boleh dilakukan. Kalau tidak ada dasar dalil yang melarang, silahkan.
Tapi kalau kita jumpai ada dasar dalil yang melarang, yang mengharamkan, maka jauhi. Itu begitu mudahnya sebenarnya kita menetapi dalam syariat agama Islam. Itu yang pertama, yaitu mukhlishina lahuddin adalah memurnikan di dalam agama itu dengan ilmu pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita murnikan di dalam menetapi agama, di dalam mukhlishina lahuddin adalah kita murnikan amalan kita. Ya, murnikan amalan. Setelah ilmunya kita murnikan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita murnikan amalan kita, yaitu tidak tercampur dengan syirik. Amalan kita tidak tercampur dengan bid'ah. Amalan kita tidak tercampur dengan khurafat. Amalan kita tidak tercampur dengan tahayul. Contohnya tahayul. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh percaya bahwa adanya orang yang sudah meninggal dunia kemudian bangkit jadi hantu. Itu tidak ada kepercayaan di dalam Islam, dan ajaran Islam tidak ada. Kalau kemudian kita masih mempercayai, kita lewat di suatu jalan misalnya yang ada bambu-bambunya, maka kita harus klakson di situ. Seakan-akan kita minta izin lewat kepada penunggu jembatan atau penunggu jalanan tersebut dengan klakson atau bagaimana. Itu termasuk tahayul. Kita mempercayai adanya orang yang sudah meninggal bangkit jadi hantu dan jadi pocong, jadi kuntilanak yang bisa mengganggu kepada kita. Itu perbuatan jin yang mempunyai sifat syaitan. Nah, tidak ada kemudian kita percaya ada orang meninggal dunia kemudian bangkit jadi hantu. Nah, kalau kemudian kita mempercayai, itu namanya takhayul. Dan di dalam Islam tidak boleh amalan kita campurkan dengan kepercayaan seperti itu. Dicampur dengan syirik, ya. Itu termasuk syirik tadi. Mempercayai adanya kekuatan selain kekuatannya Allah, termasuk syirik. Bid'ah begitu juga, jangan sampai ada amalan kita ini tercampur dengan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada dasar di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang kita buat sendiri. Kemudian jangan sampai tercampur dengan yang namanya adat-adat jahiliyah, ya. Adat-adat jahiliyah yang seperti tadi, termasuk kita takhayul, kita mempercayai adanya hal-hal yang berkaitan dengan hantu misalnya. Itu juga termasuk takhayul dan adat-adat jahiliyah, kata orang dulu, mitos-mitos itu tidak ada di dalam Islam. Maka di dalam kita beramal, di dalam mengamalkan syariat Islam itu tidak boleh kemudian kita bercampur dengan syirik, bid'ah, khurafat, takhayul, adat-adat jahiliyah. Contoh juga seperti ini perayaan Valentine, kan? Itu kita anggap bahwa itu adalah budaya yang biasa, tapi padahal itu di dalam syariat Islam dilarang, termasuk tasyabuh. Kita anggap bahwa itu misalnya bagi umat Islam itu biasa. Itu perayaan hanya mengungkapkan kasih sayang saja. Tapi itu kalau sudah berkaitan dengan perayaan agama tertentu, maka jadinya tasyabuh dan itu jadinya haram. Nah, itu yang harus kita pahami. Bukan hanya, itu kan biasa. Tidak seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian kita meremehkan di dalam Islam, amalan kita bercampur dengan adat-adat jahiliyah. Jadi harus murni, yang kedua adalah amalnya. Yang ketiga, yang harus kita murnikan itu adalah niat kita. Di dalam agama, niat kita semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan tersebut khalisan, murni. Wa butughiya bihi wajhuh, dan berharap terhadap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami. Bahwa di dalam menetapi agama Islam itu harus murni syariatnya, murni niatnya, murni ilmunya, dan murni amalannya, tidak bercampur dengan syariat-syariat agama tertentu atau budaya-budaya tertentu atau adat-adat tertentu. Harus murni. Yang harus perlu kita pahami, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dalam menetapi syariat Islam itu nanti akan terpengaruh dengan banyaknya adat-adat jahiliyah, adat-adatnya orang-orang yang terdahulu yang itu tidak sesuai dengan syariat di dalam agama Islam. Rasulullah sudah jauh-jauh hari memberikan petunjuk kepada kita, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kalian orang-orang iman, orang-orang Islam suatu saat nanti akan mengikuti terhadap budayanya orang-orang sebelum kalian.
Sibron bisibrin, satu jengkal demi satu jengkal. Wadiroan bidiroin, kemudian satu depa dan satu depa. Satu hasta dan satu hasta. Itu akan kita sedikit demi sedikit mengikuti pada kebiasaannya orang-orang terdahulu. Sampai seandainya mereka itu masuk ke dalam lubangnya biawak, kalian akan mengikuti kepada mereka. Kemudian sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara?" Apakah kami akan mengikuti kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala, Nabi bersabda, "Faman, siapa lagi?" Ya mereka itu. Ternyata betul. Kita ini sekarang banyak mengikuti kebiasaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kemudian mengikutinya itu dalam hal yang berkaitan dengan muamalah yang tidak ada dalil larangannya, maka itu mabe muskilah. Contoh, orang-orang Yahudi Nasrani membuat mobil dan kita memakai mobil tersebut, pakai handphone dan lain sebagainya, itu muamalah, itu diperbolehkan. Tidak ada dalil larangannya. Tapi kalau kemudian itu mengikuti pada syariat agama tertentu, perayaan agama tertentu, dan kemudian kita mengikutinya, sama dengan kita tasyabuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, maka para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya bahwa kita di dalam Islam, di dalam syariat Islam ini tidak ada yang memerintahkan untuk mengikuti perayaan dari agama tertentu. Kalau kemudian kita mengikuti terhadap perayaan agama tertentu, termasuk kita merayakan Valentine Day yang merupakan perayaan dari suatu agama tertentu, maka itu tersebut dikatakan sebagai tasyabuh. Dan hukum tasyabuh di dalam Islam itu hukumnya haram. Dasar dalil sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti tasyabuh terhadap suatu kaum, perayaan agama tertentu, maka dia termasuk agama tersebut. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, "Laisa minna man tasabbaha bi ghairina." Siapa yang mengikuti terhadap suatu agama tertentu, maka falaisa minna, dia bukan termasuk golonganku, Nabi, bukan termasuk golongan orang-orang iman, bukan termasuk golongan orang-orang Islam. Itu yang dikatakan, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.